Hai good people, kalau kamu pernah bingung sama keputusan HR, video ini wajib kamu simak. Selamat datang di kanal Sentris HR, HR di balik layar. Halo teman-teman, saya ingin mengajak Anda membayangkan sebuah situasi. Bayangkan Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan selama belasan tahun. Anda ikut membangun tim, ikut melewati masa-masa sulit, sering lembur, jarang mengeluh, bahkan mungkin rela mengorbankan waktu bersama keluarga demi menyelesaikan pekerjaan. Atasan percaya kepada Anda, rekan kerja menghormati Anda merasa perusahaan ini sudah seperti rumah kedua. Lalu, suatu hari pimpinan berganti, struktur organisasi berubah, dan tanpa pernah Anda bayangkan sebelumnya, nama Anda tidak lagi disebut dalam rapat-rapat penting. Keputusan mulai diambil tanpa melibatkan Anda, tanggung jawab yang selama ini Anda pegang perlahan diberikan kepada orang lain. Mungkin Anda dipindahkan, mungkin Anda dimutasi, mungkin peluang promosi yang sudah lama ditunggu justru diberikan kepada orang yang masa kerjanya jauh lebih singkat. Dan di titik itulah banyak orang baru menyadari satu hal. Ternyata saya tidak sepenting yang selama ini saya bayangkan. Kalimat itu memang menyakitkan, tapi itulah realita yang dialami banyak orang di dunia kerja. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah loyalitas masih menjamin seseorang akan selalu dihargai? Atau selama ini kita yang memiliki ekspektasi terlalu tinggi terhadap arti sebuah loyalitas? Kalau menurut Anda bagaimana? Coba tuliskan dulu pendapat Anda di kolom komentar. Karena saya yakin setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Kalau pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa subscribe Sentris HR. Karena di channel ini kita membahas realita dunia kerja dari sudut pandang HR, manajemen, dan karyawan secara lebih seimbang. Teman-teman, saya tetap percaya bahwa loyalitas adalah nilai yang baik. Perusahaan membutuhkan orang-orang yang memiliki komitmen, orang yang bisa dipercaya, orang yang mau bertanggung jawab. Tetapi ada satu kesalahan yang menurut saya sering dilakukan oleh karyawan yang sangat loyal. Mereka mulai menghubungkan nilai dirinya dengan perusahaan tempat ia bekerja. Semakin lama masa kerjanya, semakin besar pengorbanannya. Semakin besar pula keyakinannya bahwa perusahaan pasti akan selalu mengingat semua jasanya. Padahal organisasi bekerja dengan cara yang berbeda. Organisasi akan terus berubah, target berubah, strategi berubah, pimpinan berubah, prioritas berubah. Dan perubahan itu seringkali tidak ada hubungannya dengan seberapa besar kontribusi kita di masa lalu. Inilah yang sering menimbulkan rasa kecewa. Karena kita berharap perusahaan mengingat semua pengorbanan kita, sementara perusahaan sedang fokus menghadapi tantangan yang ada di depan. Saya sering mendengar kalimat seperti ini. Saya sudah bekerja 15 tahun, saya membangun divisi ini, saya yang dulu selalu diminta menyelesaikan masalah. Tapi sekarang saya seperti tidak dianggap. Kalau Anda pernah mendengar cerita seperti itu, atau bahkan pernah mengalaminya sendiri, percayalah, Anda tidak sendirian. Tetapi pertanyaannya, apakah perusahaan selalu salah? Belum tentu, karena setiap organisasi memiliki dinamika. Ada pergantian kepemimpinan, ada perubahan strategi, ada kebutuhan bisnis yang berbeda. Dan setiap pemimpin biasanya membawa cara kerja serta prioritasnya sendiri. Disinilah kita perlu membedakan antara kontribusi dan hak istimewa. Kontribusi yang kita berikan memang sangat berharga. Tetapi kontribusi tidak selalu berarti kita akan memiliki posisi yang sama selamanya. Begitu juga dengan loyalitas. Loyalitas bukanlah kontrak bahwa hidup kita akan selalu nyaman. Loyalitas adalah pilihan untuk tetap bekerja secara profesional selama kita masih menjadi bagian dari organisasi tersebut. Menurut saya, kesalahan terbesar bukan karena seseorang loyal, tetapi ketika loyalitas membuat kita berhenti bertumbuh, merasa sudah cukup, merasa sudah aman, merasa perusahaan akan selalu membutuhkan kita apapun yang terjadi. Padahal dunia kerja hari ini berubah sangat cepat. Teknologi berubah, model bisnis berubah, kompetensi yang dibutuhkan juga ikut berubah.
Kalau kita berhenti belajar hanya karena merasa sudah lama bekerja, justru disitulah risiko terbesar muncul. Saya selalu percaya yang membuat seseorang bernilai bukan hanya masa kerjanya, tetapi kemampuannya untuk terus memberikan nilai. Karena jabatan bisa berubah, atasan bisa berganti, struktur organisasi bisa berganti, tetapi kompetensi, integritas, dan cara kita memperlakukan orang lain akan selalu menjadi identitas profesional yang kita bawa kemanapun kita pergi. Jadi, apakah kita masih perlu loyal? Menurut saya, ya, tetapi loyalitas yang sehat. Loyal memberikan yang terbaik, loyal menjaga integritas, loyal menyelesaikan pekerjaan dengan profesional. Namun, jangan pernah berhenti membangun diri, jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah menggantungkan seluruh harga diri Anda pada satu jabatan, satu atasan, atau bahkan satu perusahaan. Karena perusahaan bisa berubah, tetapi kualitas diri Andalah yang akan menentukan perjalanan karir Anda berikutnya. Saya ingin menutup video ini dengan satu kalimat. Bekerjalah seolah perusahaan sangat membutuhkan Anda, tetapi teruslah belajar seolah suatu hari Anda harus membangun karir di tempat lain. Menurut saya, itulah arti loyalitas yang lebih sehat di dunia kerja saat ini. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah loyalitas masih menjadi nilai yang dihargai di dunia kerja saat ini? Atau justru kompetensi jauh lebih menentukan? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya akan senang membaca setiap perspektif yang berbeda. Dan kalau Anda menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe Sentris HR karena masih banyak realita dunia kerja yang akan kita bahas bersama dari sisi yang mungkin jarang dibicarakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin konten ini sampai selesai. Kalau menurut kamu bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like kanal ini. Dan kalau kamu ingin tahu lebih banyak soal dunia HR, kita lanjutkan di video-video berikutnya.